Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Ayu Azari, artis senior. Halo, Ayu. Apa kabar Bang Karni? Kabar baik. Anda udah dengar cerita tadi dan kita juga bilang bahwa ya semacam dia difitnah lah. Dia ke sana bukan karena mau pelacur atau mau ngapain. Nah, tapi bukan rahasia umum kan bahwa artis itu memang banyak yang bisa dipesan oleh laki-laki hidung belang. Dulu juga kita pernah diskusi di sini, kita juga hadir. Yeah. Ketua artis pun namanya Anwar Puadi waktu itu membenarkan. Walaupun dia bilang nggak semua, ya benar juga, nggak mungkin semua. Anda sendiri sebagai artis senior juga dalam hal gosip. Banyak sekali gosip terhadap Anda, bahwa Anda sama si Anu, maka juga. Ya, kalau saya terus terang dengar cerita Nikita, baru lihat di TV aja udah trauma, kaget gitu. Dipanggil ke sini pun aku udah kaget gitu, udah shock duluan karena bukan baru pertama kali, pernah diundang juga ke TV One membicarakan ini. Kemudian kasus seperti ini, prostitusi artis itu udah 2 kali ya diangkat. Sebelumnya juga ada, malah inisialnya AA. Alhamdulillah AA lain gitu, bukan saya ya, alhamdulillah. Jadi melewati gosip itu buat saya memang padahal prostitusi ada di semua artis gitu. Tapi kenapa yang harus jadi korban perempuan? Orang jadi prostitusi itu nggak ada yang mau kalau disuruh memilih. Tidak akan memilih. Tidak akan mau. Kayak Nikita tadi bilang kalau ada yang mau ngelamar dia. Fear. Pelacur Belanda paling terkenal. Iya. Nah, dia pilih itu, jalan hidup itu. Jalan hidup berarti dia ada satu kekuatan khusus untuk carry on with that kind of decision. Buat pilihan itu perlu sesuatu yang sangat berat sekali, diperlakukan sebagai objek, tetapi bukan sesuatu hubungan yang baik, ya kan? Itu udah di luar ukuran perempuan normal. Jadi buat saya semua perempuan ingin disayang, semua perempuan ingin dilindungi, walaupun dia juga ingin eksis di bidangnya. Misalnya dia punya talenta, bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat anak-anaknya, itu survive pertama wanita. Dicintai suaminya, ya kan, banyak rumah tangga gagal. Seperti saya beberapa kali gagal, alhamdulillah melewati gosip. Alhamdulillah masih bertahan. Yang penting itu, saya ingat orang tua saya berpesan, yang penting kamu bisa bertahan. Bertahan aja dulu, nggak usah muluk-muluk eksepsinya. Nah, kenapa saya mau ada di Indonesia, tidak memilih untuk ikut suami saya ke Denmark? Di sana hidup nyaman, ekspektasi tidak tinggi, masyarakat sederhana, naik sepeda kemana-mana, nggak mimpi punya private jet atau main golf atau apa. Kehidupan sehari-hari udah bahagia orang Denmark di dunia. Suami saya tinggal di sana dan anak-anak saya, anak-anak Denmark masih ditanggung jawab suami saya, dan saya juga masih ditanggung jawab, semua di rumah masih ditanggung jawab suami. Sebelum saya, pertama kali saya main film, itu ada namanya Teguh Karya. Ada namanya Slamet Raharjo, ada Mas Wendo juga. Jadi pertama main film itu jadi artis itu nggak gampang. Nggak bisa ujuk-ujuk muncul di TV jadi artis tenar. Jadi ada satu pintu yang harus dimasuk dulu. Nah, pada saat dia jadi anggota, nanti dia ada pendidikan kilat.
baru dia bisa main untuk peran yang cukup memadai dan bagus. Kemudian setelah itu dia jadi anggota biasa, kemudian dia ada pelatihan pendidik P4 namanya, Pedoman Pendidikan Penghayatan Pancasila. Jadi artis pun itu adalah bagian dari warga negara Indonesia yang perlu dibina dan diberikan ruang untuk dia berkembang. Bagaimana menciptakan artis-artis Indonesia yang bisa meneruskan pembangunan dalam bidang keartisan di Indonesia gitu. Nah kalau sekarang ini kan artis liar, nggak tahu di mana orang jadi artis, nggak tahu apa jadi artis, ya kan? Sebentar muncul, sebentar hilang. Saya melihat generasi setelah, jadi saya muncul di film itu pertama kali itu tahun 80 pertengahan, film Indonesia lagi merosot. Jadi bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah, ya Mas ya. Dan itu karena bertahan. Dan yang penting bisa bertahan aja. Gosip apa saya hadapi, saya lewati. Tetapi tadi hubungannya, Anda bilang dulu masuk jadi artis susah. Sekarang ya orang bisa muncul sekali dua kali udah dibilang artis. Mungkin media juga salah. Tiba-tiba yang begitu dibilang selebriti. Padahal selebriti itu harusnya hanya gelar untuk orang termasyhur, bukan artis muncul jadi figuran dua kali, selebritis. Apa gara-gara itu banyak yang terperosok menjadi pelacur? Saya rasa sangat tidak fair kalau artis dijadikan ikonnya prostitusi. Saya nggak setuju. Dan saya nggak setuju di ruangan ini. Setuju nggak artis dijadikan ikon prostitusi? Setuju nggak? Ini bukan ikon, tapi dua kali loh. Persepsi dari masyarakat itu yang saya konfirmasi kepada Anda. Iya, jadi menurut saya sudah saatnya negara memikirkan bahwa artis itu bagian dari pekerja, seniman. Bagian dari orang yang juga lapangan kerjanya harus difikirkan. Ruangnya harus diberi untuk dia mengaktualisasikan bakatnya, ya kan, kreativitasnya, jiwa nasionalismenya, berkarya untuk membangun Indonesia. Menurut saya begitu. Jadi kalau tiba-tiba perempuan, Nikita, dan masih banyak yang lain-lain, tiba-tiba, waduh, mata rantainya putus dari Teguh Karya ke saya, dan ada teman-teman saya yang lain. Siapa yang mau melanjutkan ini gitu loh. Jadi saya punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa dunia seniman, artis, itu kan bukan artis yang ada di Jakarta, yang ada di TV aja. Ada artis Surabaya, ya Mas. Ada artis Madura, saya ke Papua, ada artis Papua, ada artis Ambon. Yang juga perlu dipikirkan kehidupan, kesejahteraannya, pembinaannya, supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang dia nggak punya lowongan kerja, nggak punya kesejahteraan yang menjamin. Akhirnya popularitasnya itu menjadi daya tarik orang-orang yang mau mengambil kesempatan, akhirnya jadi korban misalnya, atau menjadi pilihan terdesak oleh keadaan. Jadi buat saya artis itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia karena dia bekerja dengan nurani, dan orang yang punya martabat sebenarnya, orang berkesenian itu kan akan dekat dengan kecerdasan, dengan intelektual gitu. Ya, tapi tidak bisa dibuktikan. Kalau saya selalu menjawab dari dulu, saya ingat omongan ayah saya, biar waktu yang menjawab. Apapun orang memanggil saya, Erni, memerankan peranan perempuan yang di jalan, kupu-kupu malam. Oh, kupu-kupu. Tetapi saya bisa dapat piala citra. Sebelumnya Mas Slamet pernah bilang, Ayu Hasari muka masjid, mana bisa main film memerankan peranan seperti itu. Tapi akhirnya saya buktikan bahwa saya bisa. Jadi pekerjaan seorang artis itu adalah pekerjaan yang fleksibel sebenarnya. Dia entertainer, dia cerdas, dia selalu dekat dengan sesuatu, ingin tahu dan ingin baru. Dan mudah bergaul, ya kan, senang bergaul dengan siapa aja untuk mengenal lingkungan-lingkungan. Jadi dia bisa masuk ke semua lingkungan. Makanya ada Parvi, ada PPFI, ada orang namanya Usmar Ismail, tokoh yang buat Pancatunggal. Salah satunya kan ujung tombaknya Parvi sebagai PR dari Insan Film Indonesia gitu. Buat saya gosip biar waktu yang menjawab, dan insya Allah kalau kita benar pasti jawabannya akan benar. Tapi kalau kita salah ya waktu menjawab orang itu salah. Dan satu, kalau kita salah ya waktu menjawab orang itu salah. Dan satu itu
pemasukan negara paling tinggi dari pajak artis. Kenapa di Indonesia? Iya, entertainment dari Ya, karena copyright dan segala penghasilan macam. artisnya juga tinggi sekali. Nah, itu dah. Sama dengan penghasilan center juga. Presenter udah Ya, Oprah itu orang terkaya ke-10 di Amerika. Sekarang ada Bobby, ya. Iya. Ada mantan manajer artis. Apa yang Anda alami di dalam percaturan tersebut? Konon para hidung belang yang dihubungi manajer-manajer kayak Anda. Tidak perlu dipungkirin sih, semuanya itu emang pernah ada semuanya. Selama saya waktu lagi manajerin artis, seperti show di daerah, cuman bukan melalui saya, cuman pasti panitia itu melalui sang makeup artis gitu loh. Cuman kecium, aku tahu gitu loh, apa sih gerak-gerik mereka itu gitu loh. Tapi tidak semuanya gitu loh. Mereka yang menghubungi makeup artis ini maksudnya yang konsumen. Iya, karena aku di sini kan posisinya sebagai manajer artis. Otomatis kan latih hidung belang itu kayaknya agak segan kalau menghubungin manajer gitu loh. Dan yang lebih dekat kan sang artis sama makeup artis. Jadi yang hidung belang itu yang hubungin makeup artis kebanyakannya seperti itu. Baik, tapi makeup artis tentu harus lapor dong sama manajer. Masa artisnya dibawa-bawa aja, saya nak perut. Terkadang itu udah apa ya, udah perjanjian kedua belah pihak gitu loh. Seperti mainnya mereka cantik gitu loh. Dan saya tidak tahu di balik itu, tapi saya tahu gitu loh. Mereka cantik aja, makeup artis sama sang artisnya, tapi tidak semua artis. Ya nggak mungkin lah. Tadi kita juga akui juga loh, artisnya udah kayak Wendo gitu, masa juga jualan ya, bukan jualan. Iya benar-benar. Oh, ada paksanya juga ya. Yang lewat Anda sendiri pembeliannya atau transaksi dulu, apa sering? Yang lewat Anda sendiri? Ada sih gitu loh, melalui pernah gitu loh. Cuman udah lama banget. Aku 2007 lah ya, terakhir 2007. Apa? 2007 terakhir ya. Masih murah dong. Yang Anda ketahui tentang dunia artis itu sebagai manajer artis, kenapa sampai banyak gosip terhadap mereka dibanding orang lain? Maaf, Bahkan, saya bukan ngejas semua artis ya. Emang sih Iya, nggak iya, mungkin. beberapa artis juga itu sih sebenarnya kebutuhan gaya hidup mereka gitu loh. Mereka bisa aja melakukan hal seperti itu. apa maksudmu dengan gaya hidup? Iya, mungkin dia pengen lebih eksis lagi gitu. Katanya begini. Dan kalau nggak jobnya lagi sepi. Bisa kan? Ya, dan lagi pula katanya mereka punya penghasilan misalnya taruhlah 50 juta. Pengeluaran mereka itu 100 atau 100 pendapatan tapi pengeluaran 150. Saya dengar begitu ya, menyebabkan mereka banyak terjerumus. Iya benar. Betul. Iya, karena kebanyakan kan banyak pengeluaran karena gaya hidup itu. Siapa aja yang Anda tahu saya manusianya, tapi kelompok masyarakat mana yang biasa Kelompok masyarakat. menjadi Karena itu pengacara? ya itu. Ya bisa kali bisa. Oh paling banyak katanya kata-kata. Anda lihat di ruangan ini banyak nggak konsumen mereka duduk? Di sini aku enggak. Hah? Enggak. Nggak lihat? Enggak ada.
Tapi Jawab nggak ada, mending jawab nggak ada daripada. Enggak ada. kalau polisi, Enggak ada juga. Ya maksudnya di sini nggak ada.